Innal hamdalillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaik wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul karim arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima wa kafa billahi wakila. Faqala ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma ba'da dhalik faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratas salihin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman dan rahim, yang maha pengasih dan penyayang, yang telah menganugerahkan kita begitu banyak fasilitas, begitu banyak kenikmatan yang kalau kita mencoba menghitungnya pasti tidak bisa kita hitung. Hatta sampai secanggih komputer dewasa ini sekalipun. Karena begitu banyak yang tidak bisa kita kalkulasi. Nikmat ketika kita bangun subuh tadi, bahkan sebelum subuh kita sujud, kita basuh wajah kita, kemudian kita menegakkan 2 rakaat subuh di masjid. Subhanallah, nikmat sekali Pak. Begitu pula kehadiran kita di masjid sekarang ini, kita langitkan hati kita kepada Allah. Kita mi'rajkan diri kita yang tidak punya apa-apa ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menerima ridhonya, itulah yang kita pinta. Subhanallah. Maka Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita lupakan sejenak di luar sana. Kita lupakan sejenak dunia ini. Kita tundukkan hati kita. Kemudian kita langitkan cita-cita mendapatkan ridha Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa kita, salat kita, kita langitkan, kita mi'rajkan. Itulah kemudian yang merupakan salah satu dari misi Rasulullah SAW dimi'rajkan ke langit Sidratul Muntaha adalah menerima salat. Maka kita tentu tidak bisa bermi'raj ke sana, tapi kita bisa bermi'raj dengan salat-salat kita, dengan doa-doa kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, tema khutbah kita adalah
flowchart of life atau diagram kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita ini, dan apa bekal-bekal akhirat kita. Tentu kita sangat memerlukan ini. Dan ini perlu menjadi pemikiran yang besar saat ini kepada diri-diri kita. Apa bekal kita? Atau apa bekal saya ini? Jamaah Jumat rahimakumullah, tentu kita tidak akan pernah lupa untuk bersalawat dan bertaslim pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak salawat di hari Jumat, karena ini adalah amalan yang afdal. Sebagaimana amalan ketika sebelum azan subuh adalah memperbanyak istighfar. Maka setiap tempat, setiap waktu ada amalan-amalan yang perlu kita konsentrasikan. Maka saat ini bahkan Jumat itu masuk ketika maghrib, hari Kamis maghrib. Itu sudah Jumat, Pak. Sampai kemudian hari Jumat ini terbenamnya matahari, itu range Jumat. Jadi kalau ada orang meninggal setelah azan maghrib di hari Kamis, dia masuk range Jumat. Maka Allah memberikan padanya apa yang disebut dengan pembebasan dari azab kubur. Subhanallah. Ini perlu memang pengetahuan kita yang kecil-kecil begini, sehingga kita memaksimalkan waktu-waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita dalam surah Al-Hasyr, surah nomor 59 di ayat 18. Hendaknya ini menjadi perenungan kita hari ini, dan setelah Jumat kita kaji-kaji sendiri mungkin di rumah atau di mana saja. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini fil amr, kalimat perintah. Yang diperintah adalah orang beriman. Tomatepe. Bukan manusia biasa. Dan persaksikan ya Allah, kita yang hadir di Jumat ini Allah termasuk orang beriman. Karena yang dipanggil salat Jumat adalah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya sholati min yaumil jum'ah. Yang dipanggil salat Jumat orang beriman, Pak. Ya. Jadi orang beriman ini adalah ketika diseru kepada satu perintah, dia sami'na wa ta'na. Ini kelebihan orang beriman. Maka ketika dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya ada peningkatan dari beriman naik ke takwa. Kemudian apa dikatakan? Wal tansur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaklah kalian, wal tansur itu kata unsur, artinya lihat, perhatikan, simak. Apa yang disimak? Nafsun, diri-diri kalian. Ma qaddamat ligat. Apa yang kalian kerjakan ligadin. Kata ligadin ini gadan, tomorrow, besok. Ulama mengatakan kata gadan, tomorrow di sini adalah dua. Pertama adalah besok, tomorrow di dunia, artinya masa depan di dunia selagi kita hidup, dan tomorrow di akhirat nanti. Ini dua. Tentu yang paling utama yang sana, di akhirat. Tapi untuk sampai ke akhirat kita dulu di dunia ini. Tidak mungkin dunia ini tidak sukses, ya, harus sukses dunia wal akhirah. Itulah sebabnya doa-doa kita yang orang Indonesia saja yang mengistilahkan doa sapu jagat, yang orang Arab di sana tidak pernah tahu itu bahwa doa itu doa sapu jagat. Kita saja. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi selalu ada perimbangan antara dunia wal akhirah. Walaupun porsinya akhirat lebih besar, Pak. Bukan berarti di sini dikatakan perimbangan itu mesti 50-50, tidak. Mungkin 30-70. 30 dunia, 70 akhirat. Di mana yang menyebutkan demikian? Kaitan dengan surat Duha. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik daripada ula. Al-ula itu artinya ad-dunya. Masa akhirat yang lebih utama kemudian hanya 50%, dunia juga 50%, kan tidak demikian.
Jadi bukan 50-50. Maka Bapak dan saudara-saudaraku, dikatakan ke sini adalah hendaklah kita ini mempersiapkan diri kita untuk apa yang kita akan kerjakan besok. Kemudian dikatakan lagi, diulang lagi kata-kata ini. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi ke depan ini, atau sebentar, besok, minggu depan, tahun depan, kalau kita Allah masih diberikan usia, waktu, Allah sudah tahu apa yang akan kita kerjakan. Cuma kan kita tidak tahu. Nanti terjadi ketika kita tahu, itulah namanya takdir. Nah, jamaah rahimakumullah, maka kita mesti mengetahui sekarang posisi kita ini di mana, supaya kita bisa melangkah ke depan. Sebelumnya kita dulu melihat kita di mana, min aina ila aina. Kita ini dari mana, sekarang di mana, dan akan kemana. Ini namanya flowchart of life. Diagram kehidupan kita. Ya. Perjalanan kehidupan kita. Yang pertama tentu penjelasan tentang alam ruh. Ya, kita berada semua ini dalam ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Ini penjelasan tentang alam ruh. Ya, ketika ada orang mencoba-coba, dan pernah memang ketika ayat ini turun, ada yang bertanya, yas'alunaka 'anir ruh. Ya, apa itu ruh? Maka Allah langsung menjawab, qulir ruhu min amri rabbi. Urusan ruh itu urusanku. Seolah-olah mengatakan, tidak usah banyak cakap. Tidak usah banyak tanya, itu urusan saya. Karena tanya juga tidak ada gunanya. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan kalian ilmu kecuali sedikit. Jadi apalah kita ini? Ya, khatib atau kita semua ini mungkin sudah prestasi doktor, prestasi profesor misalnya atau apapun, juga tetap masih sedikit. Tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, disinilah kita menundukkan hati kita kepada Allah. Kita langitkan diri kita untuk menghadapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita beralih ke alam rahim. Di alam ruh kita tidak tahu berapa lama. Wallahu ta'ala alam. Setelah itu di alam rahim. Alam rahim berapa lama? Ini bisa kita tahu. Prediksinya. 9 bulan 10 hari. Ya. Tapi ada juga 7 bulan sudah lahir. Ya. Ada juga nanti orang 1 tahun. Menurut kabar, ya, ini perlu dicek juga. Imam Syafi'i katanya itu sampai 2-3 tahun. Ya. Baru lahir. Jadi wallahu alam ya. Jadi lamanya kita ini standarnya adalah 9 bulan 10 hari. Ya. Kita bisa prediksi lamanya. Kemudian kita di alam berikutnya berpindah, alam dunia sekarang kita ini. Ya. Alam dunia ini tempatnya kita ini ya, berkiprah, menanam benih. Ya. Dan hidup kita ini sangat singkat juga. Bapak dan saudara-saudara. Jadi jangan kita bilang ini sudah lama kita ini. Ya mungkin di antara kita ini ada yang umur 60, 70, mungkin ada 80. Rasulullah SAW mengatakan umur umatku itu sittina wa sab'in. Antara 60 dan 70. Ya jadi kalau seperti saya 60 ini, ya ada yang 70 sudah jaga-jaga maki. Tapi bukan berarti anak muda ini tidak jaga-jaga. Banyak juga 20 atau belasan, 30 meninggal. Ya kan begitu. Nah ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Jadi kita membutuhkan yang namanya persiapan bekal. Ya, berapa lama kita hidup di dunia itu? Kayaknya kita sebentar aja Pak. Coba kita renung-renungkan. Kemarin kayaknya saya masih, apalagi kalau kita bertemu teman-teman SD. Kayak dulu kita masih SD. Sekarang ada reuni SMP, SMA. Kayak kemarin aja. Iya kan? Coba Pak, cepatnya. Belum apa-apa. Kita sudah berumur sekian. Sudah ada sekian cucu. Sekian anak, subhanallah, ya kan? Coba kita renungkan Pak, sangat singkat Pak, baru kemarin, dan memang betul, ternyata hidup kita di dunia ini sangat singkat. Itu namanya teori relativitas, ya, relativitas waktu. Bahkan dikatakan usia kita di dunia ini antara azan dan qamat.
Coba lihat Pak, azan qamat berapa menit itu Pak? 10 menit, 15 menit. Azan qamat. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Itu 3 alam. Setelah itu kita masuk ke alam keempat, alam barzah atau alam kubur. Alam barzah ini artinya barzah itu pembatas. Jadi tidak ada lagi kalau orang sudah meninggal, masih ada duduk-duduk katanya di sana, itu tidak, itu bukan. Jinnya itu. Tidak ada itu. Sudah terputus ya. Sudah terhijab, namanya barzah. Setelah itu berapa lama kita dalam barzah? Wallahu taala alam. Rasulullah SAW sekitar 1400 atau 1500 tahun. Ya, bagaimana dengan nabi-nabi lalu? Ya, sudah bahkan jutaan tahun. Ya, kita tidak tahu ini, kita meninggal nanti lama. Jadi di dunia ini singkat, Pak. Nah, ini dunia singkat ini yang kita perebutkan. Ya. Ini perlu kita menyadari sebenarnya, dan ini perlu dikaji terus. Diasah ini hati untuk sampai pada tingkat kesadaran yang tinggi. Ya, akan makna dunia ini bahkan tidak lebih daripada nilainya lebih berat sayap nyamuk itu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah itu kita berpindah ke alam akhirat setelah itu. Tapi sebelumnya itu kita transit dulu. Jadi memang sistem transit ini sudah ada, Pak. Kalau kita misalnya ini mau umroh atau haji, ya kalau dulu kita transit dulu Malaysia, terus dulu Kolombo. Dulu kan ada jamaah haji Kolombo ya. Sampai ada kecelakaan jemaah haji Kolombo itu. Ya, transit. Kita transit di mana, Pak? Pada mahsyar, Pak. Pada mahsyar. Berapa lama kita di padang mahsyar, Pak? Keterangan Rasulullah 50.000 tahun. Bagaimana, Pak? Kita berdiri nih 50.000 tahun. Kita tidak bisa bayangkan ini tentu. 1000 tahun saja lama, ya, ratusan tahun saja lama, ini 50.000, Pak. Apakah dengan pemahaman ini kita masih berleha-leha ini dengan kondisi kita sekarang? Ya, salat kita masih morat-marit, doa kita juga masih kurang, pengabdian kita bagaimana? Ya, subhanallah, betapa kita ini kelalaian mengikuti. Dan inilah perlunya, karena ini istilahnya masih tahun baru miladiah, maka ini perlu kita sadarkan kembali. Ya. Sebelum kemudian setelah itu perjalanan masih panjang lagi. Titian mizan, ditimbang, dan semua orang ketika nanti berada di atas as-sirat, ya. Dan ketika ada di situ dikatakan yang berjalan dengan cepat secepat kilat, ada yang lambat, bahkan ada begitu jalan terus jatuh, ya jatuh langsung neraka jahanam. Betapa ini, Pak, perlu diri kita ini ditakut-takuti. Bukan ditakut-takuti bagaimana, tapi kita ini mesti menyadari betapa perjalanan masih panjang. Semoga ini menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa perjalanan ini sudah kita sampaikan, kita mesti menyadari bersama, ya, sehingga kita bisa kemudian insyaallah berjumpa dengan Allah dengan keridhaannya di Jannatul Firdaus insyaallah, amin. Semoga kita termasuk dapat memberikan bekal, dan sebaik bekal adalah zadi takwa, bekal takwa. Itulah sebabnya kita selalu dekat-dekat masjid, karena inilah turunnya hidayah kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi wa sikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul karim arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karyal kafirun walau karyal musyrikun walau karyal munafiqun. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah kedua ini sebelum kita berdoa, ada 3 hal yang perlu kita pahami dalam rangka bagaimana kehidupan kita ini bisa selalu terpantau dan selalu terhubung kepada Allah, yang kita singkat dengan 3M.
Yang pertama adalah menyadari dalam diri kita ini sikap muraqabatullah, merasa dipantau oleh Allah. M kedua adalah kita siapkan dalam diri kita yang disebut mujahadah, bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kita bersungguh-sungguh, Allah memberikan kita probability, peluang untuk mendapatkan hidayah, dan Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah muhasabah, introspeksi diri. Umar Ibn Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla antum hasabu. Hisablah dirimu, reken-reken kalian sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lengkaplah insya-Allah pemahaman kita tentang flowchart of life ini dan bekal-bekal akhirat kita, sehingga insya-Allah kesadaran ini perlu terus berkelanjutan, ya, disadarkan diri kita ini, ya. Karena setan selalu akan membelokkan pemahaman kita, ya, menggelincirkan kita dan menjerumuskan kita pada dosa dan maksiat. Maka kita terus melakukan perlawanan berketerusan dengan setan laknatullah alaih. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan pada kita petunjuknya, hidayahnya, dan menyelamatkan kita sampai kemudian Allah memanggil kita pulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'waya qadir hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa min raati. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghish waslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in abada. Allahumma isul islam wal muslimin wal kafara wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina wal mustada'fina fi Gaza, fi Palestin, fi Sudan, wa fi kulli makan, ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Aqimissalah.